Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari kelas 11 TKJB Sekolahan SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Sejarah Radio Over Internet Protocol atau RoIP. RoIP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui software maupun hardware. RoIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio pada tahun 1998. David membuat Internet Radio Thinking Project atau IRLP. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Teknologi RoIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Di Indonesia, perkembangan RoIP yang lebih dikenal dengan EXO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan dicobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Jenis-jenis protokol pendukung RoIP. Base station adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya yang berada dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel, media yang digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disinilah peran dari base station akan berfungsi sebagai pemancar dan penerima data dari jaringan lainnya. IP Gateway adalah berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Misalnya kita punya jaringan lokal dengan IP address 192.168.0.0/24. Lalu kita hubungkan jaringan tersebut dengan internet yang memakai modem yang memiliki IP 192.168.1.1/24. Jadi IP modem tersebut sebagai gateway atau penghubung tadi dengan tujuan routing, yaitu IP internet. IP interface merupakan interface logikal secara nyata, tidak ada atau virtual, dan disebut dengan IP yang tertinggi dengan subnet max 255.255.255. Repeater merupakan alat untuk mengulang kembali sinyal ke area sekitar perangkat. Fungsinya yaitu untuk menyebarkan jangkauan sinyal dan bertujuan untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. IceCache dikelola oleh XEPH.org Foundation. Kemampuannya yaitu audio sebagai Opus atau Vorbis dan video sebagai WebM atau Theora. Shoutcase dikembangkan oleh Nullsoft, berfungsi untuk membuat atau mendengarkan siaran audio internet dan memperluas keberadaan ke web. Darwin Streaming Server dirilis pada tanggal 16 Maret 1999 dan mampu melakukan streaming berbagai jenis media. Rangkai komunikasi pada jaringan telepon dan komputer berbasis kabel atau wireline. 1. Kabel tembaga. 2. Fiber optik. 3. Hybrid berbasis nirkabel atau wireless. 1. BTS Bus Transceiver Station. 2. BSC atau Bus Station Controller berbasis kabel atau wireline. Kabel tembaga merupakan konduktor listrik dan dari digunakan dalam pembangkit listrik dan transmisi daya. Fiber optik merupakan perangkat yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan untuk mentransmisikan cahaya. Hybrid merupakan teknologi jaringan broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan fiber optik berbasis kabel atau wireless. BTS Bus Transceiver Station. BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Contoh perangkatnya adalah telepon seluler, dan jaringan nirkabel. Sedangkan untuk teknik operator yang terima adalah GSM, CDMA atau TDMA. BSC atau Base Station Controller. BSC merupakan komponen jaringan seluler penting yang mengontrol satu atau lebih stasiun pengantar BTS dan berfungsi untuk manajemen jaringan radio. MSC Mobile Switching Center. Mobile Switching Center atau MSC adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM. Tanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin.
dengan layanan yang lainnya seperti conference calls, fax, dan circuit switched data. MSC membangun merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan dan permintaan handover selama panggilan langsung dan penghitungan dari biaya dan juga monitoring. Jadi pencatatan penggunaan layanan di dalam sistem mobil dan seperti GSM ada perbedaan dasar dengan layanan pada masa awal, seperti penyajian analog, fax, dan informasi dan data yang dikirim secara langsung yang diubah terlebih dahulu menjadi kode digital kemudian dikirim ke SMSC. SMSC atau Source Message Service Center. Source Message Service Center (SMSC) adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan tiket bergerak. SMSC harus memiliki kehandalan kapasitas pelanggan dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS berhenti bergerak harus dapat skala dengan mudah untuk mengakomodasi peningkatan permintaan SMS dalam jaringan yang ada SMS channel transfer pesan dalam format point to point. Sistem layanan SMSC berfungsi menerima SMS yang dikirim, menyimpannya untuk sementara, dan memforward mengirimkan pesan tersebut ke mobile subscriber MS atau SME tujuan.